Baik, di sini saya akan melakukan role playing massage punggung. Untuk melakukan massage punggung, perawat akan melalui 4 fase, yaitu yang pertama fase prainteraksi, yang kedua fase orientasi, yang ketiga fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi. Pada fase prainteraksi, seorang perawat akan melakukan persiapan diri dan juga persiapan alat. Nah, untuk melakukan massage punggung ini ada alat-alat yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah foam kecil, kemudian yang kedua bedak, yang ketiga minyak ataupun dapat digunakan lotion, yang keempat handuk kecil, dan juga disediakan selimut. Selanjutnya perawat pergi ke ruang perawatan pasien untuk melakukan 3 tahap selanjutnya, yaitu tahap orientasi, tahap kerja, dan juga tahap terminasi. Selamat pagi Pak, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya perawat yang akan bertugas dari pagi ini hingga siang nanti. Boleh tahu nama Bapak siapa? Alex, Suster. Bapak Alek. Kemudian Ibu? Ibu Siva. Oh, Ibu Syifa. Jadi begini Pak, mungkin boleh tahu apa yang Bapak rasakan pagi ini? Saya rasa nyeri di bagian perut, Suster. Nyeri ya Pak. Jadi begini Pak Bu, karena Bapak sering mengeluh nyeri, sehingga di sini saya datang untuk melakukan teknik massage punggung, atau mungkin yang lebih Bapak dan Ibu ketahui yaitu teknik pijatan. Nah, teknik ini dilakukan untuk mengurangi sedikit rasa nyeri yang Bapak rasakan, memberikan sedikit rileks, dan juga memberikan rasa nyaman kepada Bapak. Untuk melakukan tindakan ini saya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik, terima kasih Pak. Mohon kerjasamanya ya. Dan Ibu mungkin bisa melihat bagaimana cara saya melakukannya dan dapat dilakukan sendiri nanti. Selanjutnya, perawat menjaga privasi pasien dengan menutup pintu, jendela, ataupun sampiran yang ada. Kemudian perawat mencuci tangan. A few moments later. Selanjutnya, perawat mengatur posisi pasien prone atau telungkup, atau dapat juga diatur dengan posisi miring. Perawat memakaikan pasien selimut dan juga memastikan agar di bagian punggung pasien terbuka. Kemudian perawat mengatur tinggi tempat tidur sesuai dengan posisi perawat. Baik Pak, mungkin Bapak bisa berbalik badan menjadi telungkup. Mari saya bantu Pak. Misi. Kemudian selanjutnya perawat menuang minyak yang telah disiapkan ke dalam kom hangat. Kemudian perawat membalurkan minyak yang telah disiapkan di kom hangat ke punggung pasien dimulai dari bahu hingga ke daerah sakrum. Hal ini dilakukan dengan sambil melakukan pijatan ringan.
Selanjutnya untuk teknik massage yang pertama adalah perawat melakukan tekanan mulai dari daerah sakrum, dari daerah sini hingga ke daerah skapula. Hal ini dilakukan dengan gerakan memutar dengan telapak tangan dari daerah sakrum hingga ke daerah skapula dan bahu. Dilakukan memutar dari arah sakrum ke atas dan kemudian kembali lagi. Tindakan ini dilakukan sekitar 3-5 menit. Five minutes later. Selanjutnya, teknik yang kedua adalah perawat melakukan massase di daerah-daerah tonjolan skapula, kemudian sakrum dan juga tonjolan iliaka. Hal ini juga dilakukan dengan melakukan gerakan memutar. Dan teknik yang terakhir adalah perawat melakukan teknik massase atau pijatan dengan tekanan ringan dan tekanan sedang dan juga gerakan mencubit. Sambil melakukan teknik massase ini, perawat harus mengobservasi keadaan punggung pasien. Apakah ada lesi ataupun kemerahan di bagian punggung pasien. Setelah teknik pijatan selesai, perawat mengambil handuk kecil yang telah disediakan untuk mengeringkan minyak yang ada di punggung pasien. Setelah minyak kering, perawat mengambil bedak yang telah disiapkan dan dibalurkan ke punggung pasien. Permisi ya, Pak. Kemudian, perawat merapikan pakaian pasien dan posisi pasien. Mari, Pak. Mari, Pak. Kembali ke posisi semula. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti itulah teknik yang dapat dilakukan. Mungkin ketika Bapak mulai merasa tidak nyaman karena nyeri yang dirasakan, Ibu dapat menerapkannya. Nah, Bapak, mungkin saya ingin bertanya, apa yang Bapak rasakan setelah teknik ini dilakukan? Saya merasa lebih nyaman, lebih baik. Baik, Pak. Terima kasih, Ibu. Kalau begitu saya pamit. Jika ada yang ingin, jika ada memerlukan bantuan atau apapun itu, boleh memanggil saya di ruang perawatan, di ruang perawat. Baik, terima kasih. Terima kasih, Permisi. Suster.